Salam semuanya, selamat siang. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir kami untuk proyek POA. Untuk grup 3 di sini kami terdiri dari 5 orang. Di sini ada saya sendiri, Daniel Gerisvani, lalu ada Michael Gunawan Pamusu, selanjutnya ada Pak Muhammad Muhammad Hazim, lalu Pak Nanang Effendi dan juga Pak Sunuwito. Dalam presentasi ini kami akan membahas hasil analisis kami dari forecasting, dari aggregate planning, dari proses, MPS, MRP, lot sizing, inventory control, dan operation scheduling, sampai dengan analisis capabilities perusahaan. Di sini latar belakang dari proyek ini adalah eh, La Familia ini merupakan sebuah perusahaan dengan memproduksi sepeda untuk anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun dengan dua produk utamanya yaitu adalah Greenback dan juga untuk Yellowback. Dalam masa pandemi, eh, minat masyarakat untuk gaya hidup sehat yang terus berkembang, salah satunya adalah bersepeda, sehingga penjualan dari produk La Familia ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2019 hingga tahun 2021. Namun, dari peningkatan peminatan tersebut, adanya tantangan yang dihadapi oleh perusahaan maupun dalam manajemen operasionalnya, terutama pada perencanaan produksi yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan harus dan perlu melakukan analisis seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sehingga eh, hal tersebut bisa dilakukan keputusan investasi yang lebih optimal untuk pembangunan pabrik ataupun gudang yang akan dibangun. Selanjutnya, eh, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjutkan ke tahap kedua yaitu forecasting. Menurut Ezer et al., forecasting merupakan salah satu topik penting dalam manajemen operasi yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan produksi. Sejalan dengan hal tersebut, Audianasya dan Solehudin menjelaskan bahwa metode forecasting dapat membantu memperkirakan jumlah produksi periode berikutnya serta mengoptimalkan perencanaan produksi. Berikut di samping kanan saya ada data penjualan La Familia Bag dari Januari 2019 sampai Desember 2021. Berikut hasilnya. Lanjut, Mas. Kemudian selanjutnya ada data sales bulanan dari Greenback dan Yellowback dijumlahkan dengan angka terakhir NIM anggota kami. Total data sales terbaru tercantum sebagai berikut. Kemudian di samping kanan ada hasil dari pemilihan metode forecasting yang terbaik. Dan di sini ada time series decomposition hold 1 dan hold 2. Di mana pada time series decomposition ada nilainya sebesar 1,21, MAD-nya 84,14 dan MSI-nya 1229. Kemudian ada hold 1 di mana nilai map-nya 2,55, MAD-nya 1811 dan MSI-nya 4902. Kemudian yang terakhir ada hold 2 di mana nilai MAP-nya ada 3,00. Selanjutnya MAD-nya ada 2148 dan MSI-nya ada di 6425. Lanjut. Kemudian selanjutnya ada agregat planning. Agregat planning merupakan perencanaan agregat yang melakukan perencanaan produksi dalam jangka menengah yang digunakan untuk menyesuaikan permintaan dengan kapasitas produksi yang tersedia. Perencanaan ini mencakup pengaturan tingkat produksi, tenaga kerja, persediaan, lembur, dan sumber daya lainnya. Kemudian pada perusahaan La Familia Bag menerapkan 4 metode agregat planning, yaitu satu ada metode cash strategy atau zero inventory plan, yang kedua ada constant workflow plan atau CWP, yang ketiga ada mix strategis and additional contracts atau overtime dan subkontrak, dan yang terakhir ada mix strategis and additional contracts atau overtime dan loss of sales. Lanjut. Ya, berikut ada hasil dari 4 metode yang menggunakan software Excel. Yang pertama ada Zero Inventory Plan sebesar 211 miliar 044 410,780. Yang kedua ada overtime dan subkontrak yaitu sebesar 223 miliar 591 juta 783.620. Yang ketiga ada overtime dan loss of sales yaitu 223 miliar 863,620. Kemudian yang terakhir ada kontrak forecast plan yaitu nilainya sebesar 247 miliar
0,400,072. Kemudian untuk mempertimbangkan penambahan kapasitas penyimpanan karena N inventory pada setiap metode yang dianalisis selama periode perencanaan dengan memiliki fasilitas penyimpanan sendiri, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa zero inventory plan menjadi metode dengan biaya paling rendah karena fokusnya dalam mengoptimalkan dan menekan biaya penyimpanan. Lanjut. Kemudian ada assembly process. Assembly process merupakan tahapan dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai komponen, subkomponen, atau bagian produk menjadi satu kesatuan produk yang utuh dan siap digunakan. Menurut Putreo, proses perakitan dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas berurutan yang melibatkan penggabungan bagian, komponen, dan perangkat pendukung untuk menghasilkan produk yang berfungsi. Berikut di sebelah kanan saya ada chart tentang assembly-nya. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada struktur dari produknya, yaitu di mana nomor satu ada assembly satu, yang kedua ada body part, tiga ada hub, yang keempat ada sub assembly satu, yang kelima ada sub assembly satu, yang keenam ada rim, 7 spoke, dan 8 tires. Lanjut. Kemudian di sini kita masuk ke master production scheduling. Master production schedule atau yang disingkat MPS merupakan jadwal induk produksi yang berencana, yang fokus utamanya yaitu tentang produksi yang digunakan untuk menentukan produk akhir yang akan diproduksi, jumlah produk yang akan dibuat, serta waktu pelaksanaan produksinya. Menurut Asabik dan Yuniati, MPS merupakan pernyataan mengenai produk akhir perusahaan yang berkaitan dengan kuantitas output dan periode waktu produksi. Berikut adalah hasil dari MPS-nya. Ya, lanjut aja, Mas. Kemudian selanjutnya ada Master Requirement Planning. Material Requirement Planning atau MRP merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk menentukan jenis bahan, jumlah bahan, dan waktu pemesanan material yang diperlukan dalam proses produksi. MRP disusun berdasarkan informasi dan Master Production Schedule, Bill of Material, dan data persediaan, serta waktu tunggu atau lead time setiap komponen. Berikut kanan saya ada data MRP-nya. Ya, untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, berikut adalah contoh perhitungan MRP level 1 untuk assembly 1. Dalam contoh tersebut, gross recruitment pada periode Januari. Bisa dilihat sendiri jumlahnya. Dan setelah dilakukan perhitungan on-hand inventory dan safety stock, net recruitment-nya menjadi naik, menjadi 48.494 unit. Kemudian, plan order receipt ditetapkan sebesar 48.510 unit. Karena lead time assembly 1 adalah satu periode, maka plan order release harus dilakukan satu periode sebelumnya. Dengan perhitungan ini, perusahaan dapat mengetahui kapan harus melakukan pemesanan atau produksi agar material tersedia tepat waktu sesuai kebutuhan produksi. Next, Mas. Nah, setelah itu, kebutuhan material diperoleh dari MRP. Tahap berikutnya adalah menentukan ukuran pemesanan menggunakan metode load sizing. Load sizing ini digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling efisien, sehingga perusahaan dapat menekan biaya pesan dan biaya simpan. Dalam analisis ini, metode yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah list unit cost dan Wagner-Wittin. Kedua metode ini digunakan untuk menentukan alternatif pemesanan dengan biaya yang paling optimal. Adapun datanya dapat dilihat pada slide. Next, Mas. Nah, pada slide ini dapat dilihat contoh perhitungan load sizing menggunakan metode list unit cost untuk komponen hub. Dalam perhitungan, setup cost yang digunakan adalah 7.500, sedangkan holding cost sebesar 2.500. Dari hasil perhitungan, total biaya untuk komponen hub adalah 90.000. Selain itu, hasil biaya load sizing untuk komponen lainnya dapat dilihat pada tabel dalam slide. Sehingga total biaya part yang diperoleh adalah 528.000. Next, Mas. Metode lain yang digunakan adalah metode Wagner-Wittin. Metode ini digunakan untuk mencari kombinasi pemesanan dengan total biaya minimum melalui pendekatan dynamic programming. Pada hasil load sizing, biaya untuk bagian assembly terdiri dari assembly 1, sub-assembly 1, sub-assembly 1, dapat dilihat pada tabel yang ada di slide.
Dan adapun total biaya assembly yang ditampilkan adalah 1.524.000. Kemudian jika hasil lot sizing digabungkan dengan metode aggregate planning, yaitu overtime atau overtime plus subkontrak, totalnya akan menjadi 223 miliar 593 juta 835.620 rupiah. Adapun pada bagian expected revenue, jumlah yellow bike yang harus diproduksi adalah 554.729 unit dan expected revenue 2022 dapat dilihat pada slide yang ada. Untuk tahun 2023 juga dapat dilihat pada slide. Dan untuk total expected revenue adalah 1.998.975.975.000 dengan expected profit dapat dilihat pada slide. Dari dua alternatif investasi, yaitu production, plant, dan warehouse, pembangunan warehouse baru lebih direkomendasikan karena menghasilkan sisa profit lebih besar, yaitu sekitar 843 miliar 218 juta 914.380 rupiah. Next, Mas. Nah, pada tab berikutnya adalah inventory control subject to known demand. Pada bagian ini, permintaan dianggap sudah diketahui, sehingga perusahaan dapat menghitung kebutuhan persediaan dengan lebih pasti. Data utama yang digunakan adalah demand pada kuartal pertama, dapat dilihat pada slide, dan total working sebanyak 60 hari, dan jam kerja sebanyak 8 per hari sebanyak 8 jam. Selain itu, digunakan juga sistem Kanban, yaitu sistem yang digunakan untuk membantu mengatur aliran material. Dari hasil perhitungan, komponen hub membutuhkan 5 kartu Kanban dengan maksimum inventory 225 unit. Untuk komponen lainnya seperti tire, sub-sub assembly 1 dapat dilihat pada tabel yang ada. Adapun hasil ini digunakan untuk membantu perusahaan menjaga persediaan agar tetap cukup tetapi tidak berlebihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada bagian ini terdapat sampel perhitungan iterasi pertama. Hari Monday itu ada 58 pekerja, kemudian di Tuesday 65, Wednesday 55, dan seterusnya. Total pekerja itu sekitar 85 pekerja dengan working days-nya 5 hari. Kemudian untuk iterasi pertama ini kita menambahkan atau menjumlahkan dari Monday dan Tuesday seperti tabel terlampir, sehingga didapatlah worker needed atau pekerja yang dibutuhkan yang paling kecil yaitu sekitar 112 ini menjadi apa menentukan kombinasi hari kerja hari libur yang paling efisien. Jadi sehingga di hari Wednesday dan Thursday ini eh, dinolkan, kemudian nanti remaining ini menjadi eh, apa landasan data untuk selanjutnya. Eh, Kemudian terdapat perhitungan operation schedule yaitu eh, seperti contoh terlampir. Sorry. Berikut adalah hasil Linggo juga di mana didapatkan bahwa X1 ada 9 orang yang off di hari Saturday dan Sunday, kemudian di X2 15 orang yang off di hari Monday dan Sunday, dan seterusnya. Kemudian berikut adalah data Gantt di mana brake pad ini membutuhkan 2 menit di mesin lathe, kemudian di mesin milling 5 menit, dan di CNC 7 menit. Kaliper 7 menit di lathe, terus 10 menit di milling, dan CNC di 1 menit. Kemudian rotor 7 menit di lathe, 3 menit di milling, dan CNC 4 menit. Berikut iterasi pertama dari perhitungan Gantt, didapatlah jumlah idle sekitar 23. Dan berikut adalah perhitungan 8 jamnya, didapatkan sekitar 480 menit. Dan berikut tabel perhitungan capabilities-nya, didapat working hours-nya 480, dengan lead mesinnya produksi 90 dengan totalnya 270, kemudian milling mesin 79 dengan totalnya 237, CNC mesin 78 totalnya 234.
optimal solusinya yaitu di iterasi pertama tadi, sehingga didapatlah mesin idle time-nya sekitar 23 menit tadi. Eh, Kemudian dapat mesin idle time di dalam satu hari yaitu sekitar 238 menit. Berikut adalah tabel La Familia. Pada analisis capabilities ini waktu kerja yang digunakan yaitu 8 jam atau 480 menit. Jika diproduksi mulai satu produk selesai maka kapasitas produksi ada 54 unit per hari ya. Dengan jumlah working days berbeda setiap bulannya, kapasitas produksi berada pada kisaran 918 sampai dengan 1.242 unit per bulan. Namun, jika produksi berikutnya dapat dimulai saat proses sebelumnya masih berjalan, kapasitas produksi meningkat menjadi 234 unit per hari. Dengan skenario ini, kemampuan produksi perusahaan berada pada kisaran 3.978 sampai dengan 5.382 unit per bulan. Walaupun kapasitas meningkat, hasil tersebut masih belum memenuhi safety stock sebesar 8.750 unit. Oleh karena itu, perusahaan masih meningkatkan kapasitas produksi, misalkan dengan menambah mesin, menambah shift kerja, atau memperbaiki jadwal produksi. Oke, selanjutnya akan dilanjut dengan rekan kami. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nanang. Selanjutnya saya akan menyimpulkan ya dari berdasarkan hasil seluruh analisis yang kita lakukan di sini dapat disimpulkan bahwa untuk perencanaan operasional ini sangat penting ya bagi perusahaan yang termasuk ya La Familia karena akan menghadapi permintaan dari pasar yang meningkat. Dari tahap forecasting sendiri, kami melihat ada metode terbaik yang dilakukan adalah time series decomposition dengan MAP 1,21. Lalu pada grade planning, dengan metode yang terbaik adalah zero inventory control dengan total biaya yang paling rendah yaitu adalah sebesar 211 miliar 44 juta 410.780 rupiah. Selanjutnya pada MPS, total kebutuhan produksi tahun 2022 adalah sekitar 523.782 unit dengan hasil expected revenue tersebut sehingga didapatkan total pendapatan yang diharapkan untuk semuanya adalah 1.900.998.975.000 rupiah dengan expected profitnya adalah sebesar 939.215.914.380 rupiah. Untuk keputusan investasi sendiri, pembangunan warehouse mungkin lebih warehouse yang baru mungkin akan lebih direkomendasikan karena akan menghasilkan sisa profit yang jauh lebih besar. Lalu pada operation scheduling, jumlah minimum pekerja yang dibutuhkan itu adalah sekitar 85 orang. Lalu sedangkan dengan pada analisis capabilities yang dilakukan, kapasitas terbaik adalah 234 unit per hari. Sehingga namun masih belum memenuhi safety stock yang ada di angka 8.750 unit. Lalu begitulah dari hasil ya, analisis ini, maka dengan demikian perusahaan mungkin akan disarankan untuk lebih menggunakan metode perencanaan yang lebih efisien untuk seperti membangun warehouse yang baru, lalu meningkatkan kapasitas produksi agar kebutuhan perusahaan ini dapat terpenuhi. Maka dengan demikian beginilah presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya eh, dan selamat siang.